Yang berikutnya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan fikih. Dan alhamdulillah saat ini kita telah sampai pada kitab Shiyam, kitab berpuasa, pada bab yang kelima. Silahkan dibuka buku fikihnya. Baik. Al-babul khamisu, bab yang kelima. Fil i'tikaf, tentang i'tikaf, wa fihi masailu. Dan pada pembahasan yang kelima ini ada beberapa pembahasan materi. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'riful i'tikaf wa hukmuhu, pengertian i'tikaf dan hukumnya. Al-awwalu ta'rifuhu, yang pertama pengertiannya. Al-i'tikafu fil lughati luzumu syai'i wa habsun nafsi alaihi. Pengertian i'tikaf secara bahasa artinya adalah melakukan sesuatu ya, secara terus-menerus ya, dan menahan diri untuk senantiasa melakukan hal itu. Jadi melakukan itu dan secara terus-menerus. Luzumu syai', berdiam diri, maksudnya mengikat diri untuk melakukan sesuatu dengan terus-menerus. Mengikat diri dengan sesuatu untuk melakukannya secara terus-menerus. Wa fi syar'i, sedangkan secara syar'i arti i'tikaf adalah luzumul muslimil mumayyizi masjidan li ta'atillahi azza wa jalla. Seorang muslim yang telah tamis senantiasa berada di masjid, mengikat dirinya di masjid, artinya senantiasa di masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu arti i'tikaf, senantiasa di dalam masjid untuk beribadah. Atsani, yang kedua, hukmuhu, hukum i'tikaf, wa huwa sunnatun wa qurbatun ilallahi ta'ala. I'tikaf hukumnya sunnah dan ia merupakan pendekatan diri kepada Allah. Liqauli azza wa jalla, hal ini berdasarkan firman Allah azza wa jalla, al-tahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud. Hendaklah engkau berdua mensucikan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beriktikaf, dan yang ruku dan yang sujud. Dalam ayat ini Allah menyebutkan kata i'tikaf. Wa hadhil ayatu dalilun ala masyru'iyyati hatta fil umamis sabiqah. Dan ayat ini adalah dalil bahwa i'tikaf itu disyariatkan dalam Islam, bahkan pada syariat-syariat sebelum Islam. Karena ayat ini adalah pernyataan Allah kepada Nabi Ibrahim. Wa qawlu ta'ala, dan Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan kalian ya mencampuri mereka. Artinya melakukan hubungan suami istri atau bermesraan sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Ayat ini juga menyebutkan tentang iktikaf disyariatkan, di mana aturan yang disebutkan dalam hal ini tidak boleh suami istri melakukan kemesraan ketika sedang beriktikaf. Iktikaf fokus untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwasannya Nabi SAW itu senantiasa beriktikaf
10 hari terakhir Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau rutin, beliau selalu melakukannya. Wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyatihi wa annahu sunatun la yajibu 'alal mar'i illa an yujibahu ala nafsihi ka'an yanzarahu. Umat Islam pun sepakat bahwasanya iktikaf itu termasuk syariat dalam Islam yang hukumnya sunnah, bukan wajib, kecuali jika seseorang mewajibkan iktikaf terhadap dirinya sendiri. Contoh, seseorang bernazar, ya Allah, kalau urusan saya ini berhasil, saya akan iktikaf. Maka pada saat itu iktikaf hukumnya menjadi wajib. Fathabatat sunniyatul i'tikaf wa masyru'iyatuhu bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Oleh karena itu, i'tikaf hukumnya sunnah berdasarkan 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma'. Al-mas'alatul tsaniyah, pembahasan yang kedua, syurutul i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf. Al-i'tikafu ibadatun laha syurutun la tasihhu illa biha wahiyya. I'tikaf itu artinya adalah ibadah. I'tikaf itu adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat, di mana i'tikaf dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya adalah 1. An yakunal mu'takifu musliman mumayyizan aqilan fala yasihul i'tikafu minal kafiri walal majnuni walal sabi ghairil mumayyiz ammal bulugu wadh-dhukuriyatu fala yushtaratan fayasihul i'tikafu min ghairil baliki idza kana mumayyizan wa kadzalika minal untha. Syarat yang pertama, hendaklah orang yang beriktikaf adalah orang Islam yang sudah tamyiz dan berakal sehat, sehingga iktikaf itu tidak sah bila dilakukan oleh orang kafir, orang gila, atau anak kecil yang belum tamyiz. Tamyiz itu usianya 7 tahun, atau ketika seorang anak sudah bisa diajak ngomong, ditanya jawabannya nyambung, bisa makan sendiri, bisa bersih-bersih diri sendiri, itu artinya anak tersebut sudah tamyiz. Ini yang pertama, Islam tamyiz, berakal sehat. Adapun laki-laki dan dewasa itu bukan syarat dalam iktikaf. Oleh karena itu, iktikaf juga boleh dilakukan oleh perempuan dan boleh dilakukan oleh anak-anak yang sudah menginjak usia tamyiz, yaitu kurang lebih 7 tahun. Atsani, yang kedua, an-niyatu, adanya niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Hal itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Fayanwil mu'takifu luzuma mu'takafahu qurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Oleh karena itu, orang yang beriktikaf harus niat dalam hatinya. Dia berniat untuk iktikaf dalam rangka melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan niat itu adanya di dalam hati, karena maksud niat adalah keinginan di dalam hati. Jadi kalau di dalam hati ada keinginan, besok saya libur, gak ada kegiatan, gak ada aktivitas, malam ini saya iktikaf, nah itu sudah dianggap sebagai niat, sehingga gak perlu dilafazkan dengan lisan. Yang ketiga, an yakunal i'tikafu fi masjidin. I'tikaf itu dilaksanakan di masjid. Liqaulihi ta'ala wa antum aqifuna fil masajid. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kalian
dalam keadaan iktikaf di dalam masjid. Wali fi'li sallallahu alaihi wasallam haitsu kana ya'taqifu fil masjid, dan begitu pula berdasarkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau beriktikaf di dalam masjid. Walam yunqal anhu annahu i'takafa fi ghairihi, dan belum ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Nabi beriktikaf di selain masjid, enggak ada. Arabi an yakuna al-masjidu alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatul jama'ati. Yang keempat, hendaklah masjid yang dituju untuk beriktikaf adalah masjid yang di sana dilaksanakan sholat berjamaah. Jangan ke masjid yang tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Mungkin masjidnya sudah terbengkalai, sudah tidak ada yang mengurus karena akan direnovasi misalnya. Jangan. Wadzalika idza kanat muddatul i'tikafi tatakhallalaha salatun mafruḍatun. Syarat yang keempat ini yaitu hendaklah memilih masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat berjamaah. Syarat yang keempat ini berlaku jika waktu iktikaf yang akan ditempuh itu akan melewati waktu sholat wajib. Wa kana al-mu'takifu mimman tajibu alaihil jamaah, dan orang yang beriktikaf termasuk orang yang wajib untuk sholat berjamaah. Li'annal i'tikaf, karena beriktikaf fi masjid la tuqamu fihi sholatul jamaah yaqtadi tarkul jamaah wa hiya wajibatun alaihi. Karena jika seseorang beriktikaf di masjid yang tidak dilaksanakan sholat berjamaah, sedangkan dia yaitu orang yang beriktikaf adalah orang yang wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka bahaya nanti ketika dia beriktikaf di masjid yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, dia akan meninggalkan sholat berjamaah padahal itu wajib. Sedangkan iktikaf sunnah, dia melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini salah. Makanya perlu memilih masjid dalam beriktikaf, yaitu masjid yang terlaksana di dalamnya sholat berjamaah. Adapun perempuan di mana dia tidak wajib untuk sholat berjamaah, silakan boleh memilih masjid yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di sana. Boleh. Atau dia beriktikaf dengan jangka waktu yang tidak akan melewati sholat berjamaah, maka nggak apa-apa. Tapi jika iktikaf yang dilakukannya itu akan melewati waktu sholat berjamaah, dan orang yang beriktikaf itu termasuk orang yang wajib berjamaah, maka hendaklah ia memilih masjid yang melaksanakan sholat berjamaah. Au tikraru khurujul mu'takif kulla waqtin wa hadha yunafil maqsud minal i'tikaf. Nah, kenapa sih orang yang beriktikaf kok disarankan untuk memilih masjid yang melaksanakan sholat berjamaah? Hal itu agar ketika datang waktu sholat berjamaah, itu orang yang beriktikaf nggak meninggalkan masjid untuk pergi ke masjid lain yang melaksanakan sholat berjamaah. Kalau dia keluar melulu, keluar masuk, ya hilang makna iktikafnya. Amal mar'atu fayasihu i'tikafuha fi kulli masjidin sawa'un uqimat fihil jamaah amla. Adapun perempuan boleh dia beriktikaf di masjid manapun, mau masjid yang melaksanakan sholat berjamaah ataupun tidak. Hadza idza lam yatarattab ala i'tikafiha fitnah. Perempuan boleh iktikaf kalau merasa aman dari fitnah. Fa in tarattaba ala dzalika fitnatun muniat. Kalau beriktikaf bagi perempuan itu akan mengakibatkan fitnah, maka jangan beriktikaf. Wal afdalu an yakuna al masjidul ladzi yu'takafu fihi tuqamu fihi al jum'ah. Dan yang lebih utama adalah hendaklah memilih masjid untuk beriktikaf, yaitu masjid yang juga melaksanakan sholat Jumat. Pilih masjid yang melaksanakan sholat berjamaah
dan melaksanakan sholat Jum'ah itu lebih utama. Lakin dzalika laisa syartan lil i'tikaf, akan tetapi memilih masjid yang melaksanakan sholat Jum'ah itu bukanlah syarat. Intinya perlu diperhatikan ya ikhwan. Jika orang yang beriktikaf adalah orang yang wajib untuk sholat berjamaah, dan waktu iktikaf yang dia akan lalui adalah waktu yang akan melewati sholat wajib, maka cari masjid yang melaksanakan sholat berjamaah. Syarat yang keempat ini menjadi harus dipenuhi ketika kondisinya seperti itu. Yang kelima, at-taharatu minal hadatsil akbar. Hendaklah orang yang beriktikaf dalam keadaan suci dari hadas besar. Fala yasihul i'tikaful junub, karena orang yang junub gak sah untuk beriktikaf. Walal haid, begitu pula orang yang haid gak sah iktikafnya. Walal nufasa, dan demikian pula wanita yang sedang nifas tidak sah iktikafnya. Li adami jawazi muqthu haula'i fil masjid, karena orang yang sedang berhadas besar itu dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid. Tidak boleh bagi orang yang berhadas besar untuk berdiam diri di dalam masjid. Amma siyamu falaysa bisyartin fil i'tikaf. Puasa itu bukanlah syarat untuk beriktikaf. Lima ruwiya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar qala, bahwasanya Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram, faqala awfi binadrika. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, waktu saya masih jahiliyah, masih belum masuk Islam, saya pernah bernadar kepada Allah untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Lalu Nabi bersabda, tunaikanlah nazarmu. Falau kana saum syartan lama saha i'tikafu fil lail. Seandainya puasa itu termasuk syarat dalam beriktikaf, maka gak akan sah iktikaf yang dilakukan oleh Umar di malam tersebut. Li'annahu la siyama fihi, karena nazar yang diucapkan Umar itu terjadi bukan pada saat berpuasa. Wali annahuma ibadatani munfasilatani, dan perlu dipahami puasa sama iktikaf itu adalah ibadah yang berbeda. Fala yushtaratu li ihdahima wujudul ukhra, sehingga orang yang berpuasa gak harus iktikaf, dan orang yang iktikaf juga gak harus puasa. Ya, siapa yang gak berpuasa boleh dia beriktikaf. Boleh dia beriktikaf. Dan siapa orang yang berpuasa, dia gak mesti beriktikaf. Jadi iktikaf boleh dilakukan di luar Ramadan, boleh. Karena iktikaf gak mengharuskan kita untuk puasa dulu. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, zamanul i'tikafi wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'takifi. Al-awwal, yang pertama, zamanul i'tikaf. Terjemahannya dulu ya, terjemahan judul. Zamanul i'tikaf, waktu i'tikaf, hal-hal yang disunahkan dalam beriktikaf, dan hal-hal yang boleh untuk dilakukan ketika sedang i'tikaf. Al-awwal, zamanul i'tikafi wa waktuhu. Yang pertama, jangka atau waktu dalam beriktikaf. Al-muqthu fil masjidi miqdaran minaz zamani huwa ruknul i'tikaf. Rukun dalam i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Falau lam yaqa al-muqthu fil masjidi lam yanaqidul i'tikaf, lam yanaqidil i'tikaf. Apabila seseorang tidak berdiam diri di dalam masjid, maka dia tidak disebut sebagai orang yang beriktikaf. Wa fi aqalli muddatil i'tikafi khilafun baina ahli ilmi. Adapun berapa waktu yang paling sebentar dalam beriktikaf, itu terjadi perselisihan antara ulama. Wasahih, akan tetapi pendapat yang benar adalah, insya Allah ini pendapat yang benar, anna waqtal i'tikafi laisa li aqallihi haddun, bahwa enggak ada waktu
yang paling minimal untuk beriktikaf? Nggak ada batasannya. Nggak ada batas minimal waktu dalam beriktikaf. Fayasihul i'tikafu miqdaran minaz zaman wa in qala. Maka seseorang yang beriktikaf itu sah-sah saja untuk beriktikaf walaupun dia hanya berdiam diri sesaat di dalam masjid. Illa annal afdal alla yaqillal i'tikafu an yaumin aw lailah. Akan tetapi yang lebih utama beriktikaf itu nggak kurang dari sehari atau satu malam, nggak kurang dari satu siang atau satu malam, nggak kurang dari 12 jam ya. Kalau hitungan siang itu 12 jam, malam itu 12 jam. Intinya yang lebih utama iktikaf itu nggak kurang dari satu siang atau satu malam. Li'annahu lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadi min ashabihi al-i'tikafu fi maduna dzalik, karena belum ada riwayat satupun yang menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabatnya beriktikaf kurang dari satu hari atau kurang dari satu malam, belum ada. Wa afdalu awqatil i'tikaf al-ashrul awakhir minar Ramadan. Dan waktu yang paling utama untuk beriktikaf itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu hari yang paling utama untuk beriktikaf. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha as-sabiq. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah disebutkan tadi, yang telah disebutkan di awal tadi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu selalu beliau rutinkan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in i'takafa fi ghairi hadzal waqti jaza dzalika lakinnahu khilaful aula wal afdol. Dan jika seseorang beriktikaf selain di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu gak apa-apa, boleh, sah. Hanya saja yang utama itu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa man nawa i'tikaf ashral awakhir min Ramadan sallal fajra min sabihatil yaumil hadi wal ishrin fil masjid alladhi yanwil i'tikafa fihi thumma yadkhul fi i'tikafihi wa yantahi bi gurubi syamsi akhir yaum min Ramadan. Ini perlu diperhatikan nih. Barang siapa berkeinginan, berniat untuk i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nih, siapa yang pengen i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, maka setarnya mulainya adalah dia sholat subuh di hari ke-21 Ramadan di masjid langsung. Hendaklah di tanggal atau di hari ke-21 bulan Ramadan orang tersebut sholat subuhnya di masjid. Melaksanakan sholat subuh di hari ke-21 Ramadan di masjid. Setelah sholat subuh jangan pulang ke rumah, langsung tetap diam di masjid, langsung mulai iktikafnya. Sampai kapan? Dia beriktikaf sampai terbenamnya matahari atau sampai masuk waktu sholat maghrib di hari terakhir Ramadan. Kalau Ramadan sampai tanggal 29, berarti di tanggal 29 waktu maghrib. Kalau Ramadan sampai 30, berarti di hari ke-30 Ramadan waktu maghrib selesai waktu iktikafnya. Dengan demikian dia telah beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Berarti mulainya subuh hari ke-21, selesainya maghrib hari terakhir Ramadan. Atsani, yang kedua, mustahabbatuhu, hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan ketika beriktikaf. Wal i'tikafu ibadatun yakhlu fihal abdu bi khaliqihi. I'tikaf itu adalah ibadah yang dimana seorang hamba menyendiri
berdua dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf itu ibadah di mana seseorang hanya ingin bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta ala iqa amma siwahu, sehingga ia berhenti, ia lepaskan dulu hubungan-hubungannya kepada siapapun selain Allah. Dia cuma ingin sama Allah dulu. Bisnisnya, dagangnya, usahanya, kerjaannya, teman-temannya, dia stop dulu. Fayustahabbu lil mu'takif an yatafarraq lil ibadah. Oleh karena itu disunahkan orang yang beriktikaf betul-betul untuk beribadah. Fayukthiru minas salat, memperbanyak salat, wa dzikri, perbanyak zikir, wa doa, perbanyak doa, wa qiraatil Quran, perbanyak baca Quran, wa taubah, perbanyak bertaubat, wal istighfar, perbanyak istighfar, wa nahwi dzalik, serta memperbanyak apapun minat ta'ah, dari ketaatan, allati tuqarribuhu ilallah ta'ala, yang dengannya ia akan semakin dekat kepada Allah. Ingat, iktikaf itu seseorang ingin sama Allah, jadi dia putus semua hubungan dengan selain Allah. Jadi malah salah kalau ada orang iktikaf dia malah ngobrol, bercandaan, tidur, mainan handphone. Salah. Justru ketika iktikaf harus memperbanyak ibadah. Atsalits, ma yubahu lil mu'takif. Apa sih yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang iktikaf? Wa yubahu lil mu'takifil khuruju minal masjid lima la budda minhu. Yang pertama, orang yang sedang beriktikaf masih boleh keluar masjid dan gak batal ibadah iktikafnya kalau memang keluar masjid itu dibutuhkan, harus dilakukan. Kal khuruj lil akli wa syurbi, seperti orang yang beriktikaf harus keluar masjid karena harus cari makan dan minum, sebab panitia masjid tidak mempersiapkannya. Maka dia boleh pergi ke warung Padang atau ke warteg, beli makan di situ mungkin, terus balik lagi ke masjid untuk lanjutin iktikaf, itu boleh. Idza lam yakun lahu man yuhdiruhuma, boleh keluar cari makan kalau memang gak ada yang menyiapkannya. Wal khuruj liqada'il hajah, atau dia keluar masjid karena untuk memenuhi suatu kebutuhan. Wal wudu minal hadath, atau dia keluar masjid karena pengen berwudu sebab dia telah berhadas. Wal iktisal minal janabah, atau dia keluar masjid karena pengen mandi junub sebab dia berhadas besar. Ini boleh. Jadi bukan berarti kalau orang iktikaf betul-betul gak boleh keluar masjid. Enggak. Salah itu. Dia tetap boleh keluar masjid jika memang darurat. Wa yubahu lahu tahaduts ilan nas fi ma yufidu wa su'al an ahwalihim amma tahaduts fi ma la yufid wa fi ma la darurata fihi fa innahu yunafi maqsudal i'tikafi wa ma syuri'a min ajlihi. Yang kedua, orang yang beriktikaf tetap boleh untuk berbicara dengan sesamanya, boleh, dengan catatan pembicaraan yang dilakukan itu adalah pembicaraan yang mendatangkan faedah, mendatangkan manfaat, seperti membahas ilmu, bertanya tentang kabar, boleh. Tapi kalau membahas sesuatu yang gak ada manfaatnya, maka jangan dilakukan. Kenapa? Karena hal itu akan mengurangi nilai iktikaf, bahkan bisa sampai menghilangkan nilai iktikaf serta nilai-nilai ibadah yang terdapat di dalam iktikaf. Wa yubahu lahu an yazurahu ba'du ahlihi wa aqaribihi. Yang ketiga, orang yang sedang beriktikaf di masjid itu boleh untuk dikunjungi, didatangi oleh keluarganya, saudaranya atau kerabatnya. Boleh keluarga, saudara atau kerabat datang ke orang yang sedang iktikaf. Wa an yatahaddath ilaihi sa'atan min zaman, dan berbincang-bincang dengan orang yang mengunjungi itu dalam waktu yang tidak lama. Boleh dikunjungi terus ngobrol, boleh. Wal khuruju min mu'takafihi litawdiihim, bahkan orang yang beriktikaf ketika dikunjungi
dia boleh keluar masjid untuk menemani orang tersebut yang berkunjung pulang. Jadi misalnya nih, saudaranya datang ke masjid terus ngobrol di dalam masjid ngobrolnya, terus saudara yang berkunjung itu pamit pulang. Nah, orang yang beriktikaf boleh nemenin sampai orang tersebut pergi dan pulang. Di hadis Sofiyah radhiyallahu anha qalat, hal ini berdasarkan hadis Sofiyah, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataitu lailan fa haddathtuhu thumma qumtu fanqalabtu faqama ma'i liyak libani. Sofiyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, lalu aku pun mendatangi beliau di malam hari. Kemudian aku berbincang-bincang dengan beliau. Lalu aku pun pamit untuk pulang. Ketika aku pamit untuk pulang, beliau menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemani beliau pulang ke rumah. Ini terjadi di malam hari, sampai ada sahabat yang lihat, loh, kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama perempuan, siapa itu? Nah, mereka pun mendatangi Rasulullah untuk memastikan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat tersebut, berhenti, tetap di tempat kamu. Kalian nggak usah khawatir. Yang bersama saya ini adalah Sofiyah, istrinya Nabi SAW. Nabi menemani Sofiyah pulang. Walil mu'takif an ya'kula wa yashraba wa yanama fil masjid ma'al muhafadhati ala nadhafatil masjidi wa siyanatihi. Kemudian yang berikutnya, orang yang beriktikaf di masjid itu boleh makan, boleh minum, dan boleh tidur di dalam masjid selama tetap menjaga kebersihan dan kerapihan masjid. Boleh makan, jangan berantakan. Kalau berantakan, dirapihkan dan dibersihkan. Boleh makan dan minum di dalam masjid. Bahkan tidur juga boleh selama menjaga kebersihan dan kerapihan masjid. Al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat, mubtilatul i'tikafi, pembatal i'tikaf. Ya betulul i'tikafu bima yali, i'tikaf itu jadi batal karena hal-hal berikut ini. Maka perlu diperhatikan. Al-awalu al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin amdan, keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan dan itu dilaksanakan dengan sengaja. Siapa yang gak ada kebutuhan dan sengaja keluar dari masjid, batal i'tikafnya. Wa in qalla waqtul khuruj, walaupun dia keluar cuman sebentar, cuman sekejap, cuman sesaat, tetap gak boleh. Kalau dilakukan tanpa ada kebutuhan, dilakukan dengan sengaja, batal i'tikafnya. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha, hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa kana la yadkhulul baita illa lihajatin. Nabi itu ketika sedang i'tikaf, beliau gak akan masuk ke rumah walaupun cuma sebentar, kecuali ada kebutuhan. Dan kita tahu ya, waktu itu Masjid Nabawi dengan rumah Nabi berdampingan. Nabi kalau pengen ke masjid tinggal lewat satu pintu udah masuk masjid. Nabi kalau pengen pulang dari masjid ke rumah tinggal masuk lewat satu pintu udah masuk rumah, karena berdampingan, nempel. Namun walaupun demikian, Nabi ketika i'tikaf gak pernah tuh ke rumahnya walaupun cuma sebentar, kecuali memang ada kebutuhan. Idza kana mu'takifan, mana pada saat itu beliau sedang beriktikaf. Wali annal khuruja yafutul muktha fil mu'takaf, karena ketika seseorang yang beriktikaf keluar dari masjid, berarti rukun iktikafnya hilang. Apa itu rukun iktikaf? Berdiam diri di masjid. Kalau rukun dalam ibadah hilang, batalah ibadah tersebut. Wa huwa ruknul iktikaf, berdiam diri di dalam masjid adalah rukun dalam ibadah iktikaf. Atsani, yang kedua, al-jima',
berhubungan suami istri. Ini membatalkan iktikaf. Walau kana dzalika lailan, walaupun itu dilakukan di malam hari. Kita tahu di siang hari bulan Ramadan puasa, maka nggak boleh berhubungan suami istri. Adapun di malam hari bulan Ramadan boleh berhubungan suami istri. Namun bagi orang yang sedang iktikaf di masjid, misalnya ada seorang suami ngajakin istrinya, yuk kita iktikaf malam ini. Iktikaf mereka berdua di masjid, itu nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Jika terjadi maka batal iktikafnya. Au kana al-jima' kharijal masjid, walaupun mungkin dilakukan di luar masjid, ya di teras misalnya, atau mungkin pulang dulu ya di teras bermesraan misalnya, atau pulang dulu ke rumah. Nah, ini membatalkan. Liqauli ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid, dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Intinya jima, berhubungan suami istri, itu membatalkan iktikaf. Wa fi hukmihi al-inzalu bi syahwatin biduni jima'i kal istimna, dan termasuk ya membatalkan iktikaf adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja, walaupun bukan dengan cara berhubungan suami istri. Ya, contohnya dengan masturbasi. Wa mubasyaratu zaujah fi ghairil farji, atau melakukan kemesraan dengan pasangannya, kemudian keluar air mani padahal tidak berhubungan suami istri. Ini juga membatalkan iktikaf. Atsalits, yang ketiga, zahabul aqli, hilangnya akal. Fayafsudul i'tikafu bil jununi was sakar li khurujil majnuni was sakrani an kaunihima min ahli ibadah. Hilangnya akal akan menyebabkan rusaknya atau batalnya iktikaf. Akal itu hilang biasanya gara-gara gila atau mabok. Oleh karena itu orang yang mabok, orang yang gila itu nggak sah iktikaf. Kenapa? Karena memang orang yang mabok dan orang yang gila itu bukanlah ahli ibadah. Mereka bukan orang yang bisa untuk beribadah. Mereka tidak bisa untuk beribadah. Yang keempat, al-haidu wan nifas, mengalami haid atau mengalami nifas. Wanita yang awalnya sedang beriktikaf dalam keadaan suci, tiba-tiba dia haid, maka batal iktikafnya, lalu dia pulang. Jangan lanjutin iktikafnya. Di adami jawazi mukthil haidi wan nufasa fil masjid. Kenapa haid dan nifas itu membatalkan iktikaf? Karena memang iktikaf itu kan rukunnya diam di masjid. Sedangkan wanita yang haid dan nifas, mereka dalam keadaan hadas besar, dan orang yang dalam keadaan hadas besar nggak boleh berdiam diri di masjid. Itu alasannya. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah ar-riddah, murtad, keluar dari agama Islam. Limunafatihi al-ibadah, orang yang murtad itu sudah nggak layak lagi sebagai ahli ibadah. Dia udah bukan ahli ibadah lagi. Waliqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, jika kamu berbuat syirik yang menyebabkan sampai murtad, maka batallah seluruh amal ibadah yang dilakukan. Itu dia 5 perkara yang menyebabkan batalnya iktikaf. 1, keluar dari masjid tanpa kebutuhan dan dengan sengaja. 2, berhubungan suami istri atau keluar air mani dengan sengaja walaupun tanpa hubungan suami istri. Yang 3, hilangnya akal karena gila atau mabok. Yang 4, haid dan nifas. Dan yang 5, murtad atau keluar dari agama Islam. Baik ahibati fillah, alhamdulillah dengan demikian selesai bab tentang iktikaf, selesai pula kitab siyam.
insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam kitab yang baru, yaitu Kitabul Hajj, kitab tentang haji. Ya, mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.